Dalam kehidupan ini, kita sering menemukan orang-orang memiliki banyak pengalaman dan dapat menginspirasi kita dalam menjalani kehidupan. Berikut ini kami akan menampilkan salah satu tokoh inspiratif yang dapat membuat Anda semangat untuk meraih masa depan. Pak Aidil ngajarnya seru banget, jadi kita nangkepnya juga gampang sama memotivasi banget gitu sih. Kesannya itu Pak Aidil seru banget, terus habis itu kayak humble sama kita, interaktifnya banyak, terus kita sama dia itu kayak nggak ada gap antara kita sama dosen, asik banget pokoknya. Kesan-kesannya diajarin sama Pak Aidil itu seru banget dan orang itu easy going, terus materi yang beliau kasih tuh sangat-sangat bermanfaat. Pokoknya seru. Menurut saya Pak Aidil itu good vibes untuk anak-anak muda. Menurut saya Pak Aidil itu orangnya seru, dan yang terpenting itu Pak Aidil ngedukung banget mahasiswa untuk mencari pengalaman di luar jadwal mata kuliah. Oke, salam kenal teman-teman semua. Saya Adi Wicaksono. Saat ini saya aktif sebagai seorang dosen komunikasi di Universitas Gunadarma. Nah, mata kuliahnya itu macam-macam. Ada komunikasi antar budaya, ada komunikasi bisnis, ada juga human relation dan berbagai macam hal lainnya. Tapi ternyata selain sebagai seorang dosen, saya juga berprofesi sebagai seorang konsultan, entrepreneur, content writer, advisor, pun juga mentor di beberapa tempat lainnya gitu. Jadi ada banyak bidang yang ternyata saya yakin karir itu nggak hanya dibangun secara vertikal atau ke atas, tapi kita juga bisa ngebangun karirnya teman-teman sekalian secara horizontal. Bagaimana ada banyak banget opsi di eranya teman-teman sebenarnya, nggak hanya 1, 2, atau bahkan 3. Ternyata sekarang ada puluhan opsi yang bisa teman-teman semua jalani. Jadi aktivitas sekarang kalau emang bisa dibilang sebagai seorang bapak-bapak yang mencoba berbagai macam hal, mungkin itu kali ya. Nah, mengacu ke pertanyaan yang pertama tadi tuh ya, bagaimana saya mencoba membangun karir ke samping, ternyata perlu pengorbanan yang namanya adalah waktu. Jadi gimana caranya pengelolaan waktu ini dibuat sedemikian rupa agar berbagai macam aktivitasnya bisa tetap berjalan. Ketemu dengan mahasiswa-mahasiswi di Gunadarma, ketemu dengan rekan-rekan UMKM di banyak lokasi berbeda, atau bahkan biasa ada tugas keluar kota, dan seterusnya. Pastinya ada prioritas-prioritas dulu. Seperti saat saya harus mengajar di Gunadarma, mau nggak mau, hal itu yang diprioritaskan. Ada hari-hari tertentu yang memang saya harus hadir secara offline. Nah, lainnya di hari-hari lain, mau nggak mau, saya harus coba untuk membangun komunikasi dengan mitra-mitra, dengan rekan-rekan, pun juga tim saya, agar mampu mendelegasikan sesuatu. Jadi kesibukannya, kalau mau digarisbawahi adalah bagaimana saya melakukan pengelolaan waktu yang tepat di setiap harinya. Oke, kita coba untuk spesifikin bidangnya aja ya. Jadi saat ini sebetulnya saya cukup interest ke bidang human capital development. Bahasa sederhananya adalah pemberdayaan sumber daya manusia. Karena saya pribadi yakin bahwa di setiap lini organisasi, aset utamanya ternyata adalah manusia itu sendiri. Hal-hal ini saya minati dari 2017 tadi, bahkan sampai dengan detik ini. Nah, yang sekarang itu yang lagi coba untuk kita dorong, karena kami punya banyak sekali kemitraan dengan banyak teman-teman NGO atau bahkan korporat, tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri. Isu kualitas manusia yang sekarang sedang saya riset atau dibantu oleh tim saya di KZ Room adalah bagaimana kami bisa terlibat dalam pertumbuhan kualitas manusia dari sisi Gen Z. Saya jadi lebih tertarik dengan tantangan-tantangan ini.
Karena di Indonesia sejujurnya yang sangat luas sekali. Alhamdulillahnya punya kesempatan berkunjung dari Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau Rote, itu ketemu dengan banyak teman-teman, ketemu dengan banyak sosok-sosok inspiratif juga, ketemu dengan banyak rekan-rekan yang punya visi dan misi yang sama. Kita sih nyebutnya vibrasinya sama. Hal-hal ini kita kumpulkan dalam Kaizen Room. Kai artinya adalah berubah dan Zen itu baik. Sederhananya adalah kami ingin menciptakan sebuah ruangan yang menghasilkan perubahan baik bagi kualitas hidup. Oke, ini menarik. Role modelnya berganti-ganti. Mungkin saya ingin ajak teman-teman semua kenalan dengan satu role model saya dulu yang pertama. Namanya adalah Bapak Fitriansyah Hambali. Di pertemuan terakhir, beliau itu punya tugas yang disamain ke semua kelas. Tugasnya adalah, teman-teman, minggu depan, di minggu terakhir itu, tolong bawakan satu lagu wajib dan satu lagu bebas. Boleh juga bawa alat musik. Kita semua bingung. Mata kuliahnya waktu itu adalah ilmu budaya dasar, tapi momen itu dipertanyakan oleh kami semua. Kami confused dengan hal itu, kebingungan, kok nggak ada nyambung-nyambungnya, kok tiba-tiba malah jadi belajar karawitan gitu. Tapi kita coba semampunya, kita coba sebisanya bagaimana kami mengumpulkan banyak alat musik, dan kami mempersiapkan tiap kelompok itu ada lagu wajib sama lagu bebasnya, dan kita bawakan itu di minggu terakhir. Jadi saat minggu terakhir mungkin bisa dibayangkan bahwa suasananya seperti mini konser kali ya. Pak Fitriansyah Hambali juga membawa gitar, beliau ikut main gitar bareng sama kita, dan seterusnya. Sejujurnya saya bertemu beliau hanya satu kali selama saya kuliah. Tapi pertemuan itu ternyata memiliki kesan yang luar biasa. Bahkan sampai ada pengaruhnya ke saya, kenapa saya menjadi seorang dosen. Momen saat beliau wafat, saya nangisnya nggak karuan. Nggak tahu kenapa nggak karuan. Karena nggak ada hubungan darah, bahkan ketemunya hanya sekali dalam 4 tahun kuliah. Saya kayak ngerasa bahwa ini harusnya nggak boleh nggak ada. Sosok ini sebenarnya membuat sebuah perkuliahan menjadi menyenangkan. Kenapa nggak ada? Saya terpukul bahkan saat hadir ke rumah duka, yang paling banyak datang ternyata mahasiswa-mahasiswinya beliau dari berbagai macam angkatan. Hal itu lebih nge-trigger lagi. Kalau ternyata beliau nggak ada, siapa ya yang bisa membuat perkuliahan menjadi sesuatu yang menyenangkan? Pak Hambali mengajarkan saya satu hal. Ada satu hal yang nggak bisa ditiru. Karena saat saya punya kesempatan sebagai seorang dosen, jujur saya mencoba untuk meniru Pak Hambali. Dengan tadi, tugas untuk bawa alat musik dan nyiapin satu lagu wajib, satu lagu bebas. Karena auranya beda kali ya. Feel-nya tuh nggak sama kayak dulu saya kuliah. Apa bener ya kayak gini? Jadi yang tadi saya sampaikan, Pak Hambali mengajarkan saya satu hal. Ada yang nggak bisa di-copy paste, tapi ada satu hal yang nggak bisa direplikasi, dan itu diajarin sama Pak Hambali secara tidak langsung dengan kehadirannya beliau adalah experience. Pengalaman ketemu sama orang itu, cerita ketemu sama orang itu, rasa ketemu sama orang itu, kesan ketemu sama orang itu. Dan saya sadar saya bukan Pak Hambali. Jadi saya mencoba untuk tetap menjadi diri saya sendiri dan berusaha menyampaikan perkuliahan dengan menyenangkan versinya saya. Enggak seperti Pak Hambali, tapi harapan saya adalah mahasiswa dan juga mahasiswi saya itu bisa mendapatkan pembelajaran yang berkesan, perkuliahan yang menyenangkan tadi, dan rasanya tanpa dipaksa, tanpa diminta, mereka akan menceritakan sendiri momen-momen pembelajaran, perkuliahan yang mereka rasain pas bareng-bareng sama saya. Itu satu profil
yang mungkin bisa saya ceritain di antara sekian banyak profil-profil lainnya. Tapi role model saya sampai dengan detik ini menjadi seorang dosen adalah Bapak Fitrian Sahban. Oke, kembali ke tadi nih. Kita udah cerita dosen, kenapa saya jadi dosen, tapi saya juga punya alasan tertentu kenapa akhirnya membangun Kaizen Room. Tantangannya tentu saja rasa tidak percaya dari banyak mahasiswa-mahasiswi. Ingat nggak sih, kalau teman-teman semua dibilangin atau dinasehatin sama yang lebih dewasa, itu kayaknya masih ada rasa, enggak kayaknya nanti di zaman saya tuh nggak gitu. Kayaknya biarin saya coba apa yang saya mau aja. Padahal kami mencoba untuk memberikan hal yang udah kami lewati dan salah, biar teman-teman gak ikutan salah, gitu sih kurang lebih. Jadi tantangan utama sebetulnya adalah membangun kepercayaan itu. Bener gak sih bahwa dengan mempelajari soft skill yang ada di Kaizen Room, digital skills yang ada di Kaizen Room, itu bisa membuat mereka, dalam tanda kutip penikmatnya Kaizen Room, betul-betul mengalami perubahan yang baik setelah masuk ruangan itu. Kepercayaan itu perlahan dibangun. Percaya atau enggak, dari sebuah ruang kecil. Jadi buat teman-teman, ini kan dikonsumsi di Gunadarma ya, mungkin ada yang tahu Golden Stick, itu ada di Kelapa 2. Kami dulu punya ruko di sana. Jadi ruko kecil itu berisi sekitar 12 atau 15 orang maksimal. Ruko kecil itu saya pribadi coba untuk bangun, tadi mengundang banyak mahasiswi yang memang ingin improve skill setnya dari soft skill dan juga digital skills. Beberapa kali ada momen-momen yang datang cuma 2, yang datang 5, atau nggak ada sama sekali. Dan saya ngerti rasanya. Itu jujur tantangan utama di awal-awal. Tapi semakin kesini karena memang coba untuk terus diupayakan, karena saya pribadi sangat-sangat menyenangi hal ini. Saya pribadi percaya bahwa dengan berbagai macam era, dengan berbagai macam teknologi yang ada sekarang, berbagai macam kesempatan yang teman-teman semua punya, kayaknya hal ini betul-betul teman-teman butuhkan. Dan ya, sepakat. Mungkin kalau dari mahasiswa Gunadarma, persentasenya cukup kecil. Tapi kami dibutuhkan di kampus-kampus yang lain. Kami dibutuhkan di kota-kota yang lain. Bahkan kami dibutuhkan untuk teman-teman korporasi, bahkan government. Sampai seperti yang tadi saya sampaikan, kami sekarang membangun mitra tidak hanya secara nasional, tapi juga multinasional. Se-ASEAN dulu sih, belum ke Asia. Jadi yang ada Singapura, di Brunei, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan ya, you name it, di Asia. ASEAN, by the way. Tadi sempat ke-spill dikit ya, tantangannya adalah rasa percaya dari customer atau bahkan dari klien. Tantangan lainnya tentang bagaimana mengelola tim. Tantangan berikutnya dari si tersebut bagaimana bisa menumbuhkan dan lain seterusnya. Kadang memang cukup capek, bahkan beberapa kali pengen ngajuin resign sendiri, nanti boleh tanya sama tim saya gitu. Tapi kembali ke mimpi awalnya yang tadi disampaikan, Kaizen Room sebagai tempat bertumbuh, sebagai ruang belajar, sebagai ruang untuk bisa memberikan kebaruan-kebaruan, terutama dari skill set yang dimiliki oleh manusia-manusia dalam organisasi. Landasan-landasan itu sebenarnya diperkuat saat memang saya berkelana dari Sabang sampai Merauke yang tadi, ketemu dengan teman-teman di pelosok, ketemu dengan teman-teman di daerah yang ternyata mereka tuh nunggu kita datang. Informasi yang kita dapat di Jabodetabek, informasi yang kita dapat di ibu kota, ternyata ada banyak yang nggak nyampe di teman-teman sana. Ada banyak hal-hal yang mereka nggak ngerti, nggak tahu, tapi buat kita biasa. Itu yang ngedorong saya sih, untuk masih bisa terus jalan, untuk masih bisa terus mengembangkan Kaizen Room, mengajak banyak sekali rekan-rekan mahasiswa atau bahkan mahasiswi untuk gabung, magang di kita, intern di kita. Kita juga ajak ke beberapa kota, kita ajak di berbagai macam event-eventnya kita. Tidak hanya untuk belajar, tapi sekali lagi bisa menumbuhkan kepercayaan diri, bisa coba untuk menunjukkan potensi diri, dan akhirnya bisa diyakini sama industri gitu. Jadi
Kaizen Room itu sebuah brand akhirnya, dan nama legalnya di perusahaan itu juga menjadi satu alasan. Nama PT kita adalah PT Cipta Manusia Indonesia. Jadi dari upaya itu dan juga doa itu, rasanya nggak ada alasan untuk berhenti, nggak ada alasan untuk ngeluh lagi, tapi yang ada hanya proses untuk mau terus beradaptasi. Semoga apa yang teman-teman semua dapat, apa yang teman-teman semua bisa ringkas dari percakapan kita, bisa sedikit menginspirasi. Buat teman-teman, khususnya juga yang ada di Gunadarma, saya hanya bisa menyampaikan, saya nggak bisa sendiri. Saya butuh bantuan untuk bisa menyebarluaskan mimpi. Saya butuh bantuan untuk bisa mendorong lebih banyak mimpi-mimpi. Nggak hanya tertidur dalam hati, tapi bisa jadi nyata, bahkan sejak kini. Bagaimana cara kita mendorong itu? Ada banyak ternyata mahasiswa-mahasiswi yang sebetulnya ingin menjadi lebih percaya diri, tapi belum nyampe titik itu karena belum kenal potensi. Jadi harapan saya, terutama buat teman-teman yang nonton ini, yuk kita sama-sama gali terus, kita coba sama-sama eksplorasi potensinya. Karena udah tahu potensi, biasanya akan lebih percaya diri. Tapi jadi PR juga nih, biasanya kan susah ya nyari tahu potensi. Gimana ya caranya kenal potensi? Gimana ya caranya, tadi kata Pak Aidil, gali potensi? Gak ada alasan lain untuk mau terus bereksplorasi, ngelakuin hal-hal yang berbeda, ngelakuin hal-hal baru, dan akhirnya bisa teman-teman semua komparasi. Ini juga penting. Banyak yang gak berani melakukan eksplorasi karena gak ada ruang apresiasi. Karena gak ada lingkungan yang mendorong, bahkan mendukung, bahwa teman-teman yang nonton ini bisa jadi apa yang teman-teman mau. Kadang banyak di antara kita juga yang gak percaya dengan apa yang ada dalam pikiran teman-teman. Tapi bagi saya pribadi, lingkungan itu bisa diciptakan. Teman-teman yang memutuskan akan terhenti di sana atau mencoba untuk keluar dari zonanya, coba untuk bertemu dengan lingkungan barunya, dan saya yakin saat sudah ada di ruang apresiasi, teman-teman semua akan lebih berani untuk coba sana sini dalam arti eksplorasi. Dan saat memang sudah eksplorasi, teman-teman semua akan lebih kenal sama potensi, dan udah kenal sama potensi, nggak ada lagi alasan buat nggak percaya diri. Dan saat sudah percaya diri, yakin deh, karirnya akan lebih melejit lagi.